Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hijab dan Buddhis, mata kuliah Kultur Studies kelas AVC 6. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Uswatun Hasanah. Yang kedua, Vira Ambar Widyastuti. Yang ketiga, Qosimatul Awaliyah. Yang keempat, Sabila Prameswari. Dan yang kelima, Nisma Masdiana. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hijab, yakni pengertian hijab. Hijab atau hijaban adalah kain pembatas atau penutup tubuh yang mestinya tidak boleh dilihat. Hijab mencakup jilbab dan khimar. Hijab merupakan salah satu simbol ketaatan bagi seorang muslimah terhadap syariat agama Islam. Hijab dalam Islam dimaknai sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Menurut kacamata pandang mengenai hijab, sebagian feminis penggunaan hijab sebagai simbol opresi atau penindasan terhadap pemakainya. Pengaruh doktrin agama dan konsep patriarki bisa mendiskriminasi dan melanggengkan perempuan sebagai objek yang dibatasi, diatur, dan ditundukkan. Laila Ahmed, hijab merupakan simbol kebebasan, individualitas, dan keadilan, bukan ikut arus. Perempuan sebagai pengguna hijab bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan atas konsekuensi terhadap keputusan yang diambilnya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai Buddhis. Untuk yang pertama, masyarakat pramodern. Tubuh telah menjadi pembahasan penting untuk menunjukkan status sosial, kedudukan keluarga, afiliasi kesukuan, usia, gender, dan bahkan kondisi keagamaan seseorang. Yang kedua, masyarakat modern. Tubuh atau pakaian, postur, dan kosmetik digunakan untuk mengindikasikan kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Yang ketiga, masyarakat kontemporer. Tubuh lebih digunakan sebagai mekanisme untuk menunjukkan berapa perubahan status seperti ritual yang semakin tidak lagi dijalankan dan dianggap penting oleh masyarakat industri urban kontemporer. Seiring berjalannya waktu, tubuh ideal gencar dicitrakan melalui media untuk menggeruk keuntungan produsen dari produk pendukung citra tubuh ideal yang mereka pasarkan. Semakin tubuh mampu memperlihatkan citra ideal keindahan, semakin tinggi nilai komoditasnya. Sugiharto menyebutkan, jika dalam masyarakat religius tradisional, tubuh didisiplinkan dan dikontrol agar masuk dalam interioritas yang terdalam. Dalam masyarakat konsumsi, perilaku dan tampilan tubuh direkayasa agar eksterioritasnya lebih meningkat dan memikat. Pembicaraan tentang tubuh tidak hanya terbatas pada bagaimana tubuh diperlakukan, tetapi bagaimana kehidupan dijalaninya, termasuk oleh seseorang perempuan. Perempuan bukan sekedar istilah yang mengacu kepada seseorang dengan tubuh perempuan saja, melainkan juga mengandung makna bagaimana seseorang dengan tubuh perempuan menggunakan, memaknai, dan melakukan sesuatu melalui tubuhnya, serta terus-menerus berhubungan dengan lingkungannya melalui tubuhnya dan sebaliknya. Dalam pemikiran ini, tampak adanya gagasan bahwa ada interaksi yang terus-menerus tidak saja antara perempuan dengan manusia lain, laki-laki dan perempuan, dan antara perempuan dengan dirinya sendiri, melainkan juga antara tubuhnya dengan konteks sosial historis yang berhubungan dengannya. Selanjutnya mengenai Buddhis dalam Islam. Dalam Islam, tubuh erat dengan konsep aurat yang menjadi alasan utama bagi sebagian orang Muslim untuk menutup seluruh tubuhnya. Islam menegaskan penutupan yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diwajibkan untuk menutup tubuhnya dari pusar hingga lututnya, sementara perempuan harus menutup tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Al-Quran
33-59 adalah landasan teologis yang sering dijadikan landasan utama bagi perempuan Islam untuk menutup seluruh tubuhnya. Dalam Islam, tubuh perempuan yang harus disembunyikan juga memiliki beberapa alasan, karena tubuh perempuan merupakan sumber fitnah, gangguan laki-laki, dan memancing hasrat seksual laki-laki. Sebagai bagian dari kehidupan sosial, perempuan diharuskan untuk berlaku menyesuaikan dengan tubuh yang telah digenderkan secara budaya. Perempuan mempraktikkan dan membiasakan tubuhnya penuh dan diatur oleh peraturan-peraturan kehidupan kultural yang berlaku, salah satunya adalah keterkaitannya dengan agama. Agama yang termanifestasi dalam kewajiban menutup tubuh perempuan melalui jilbab masuk dalam sebagian kesadaran perempuan muslim sebagai harga mati. Penutupan ini tidak lain karena adanya pelabelan atau stereotip yang diberikan kepada tubuh perempuan atas nama agama sebagai sesuatu yang memiliki ketertarikan seksual. Selanjutnya mengenai cara pandang terhadap bodis dan hijab. Hijab tidak memandang gender dan hijab selalu ada kaitannya dengan bodis. Asma Barlas dengan menuki Al-Quran 24 ayat 58 menegaskan akan keharusannya yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak diperbolehkan tampil merangsang. Jika perempuan dianjurkan menutup tubuhnya agar tidak merangsang laki-laki, maka tubuh laki-laki juga tidak boleh dipamerkan dalam semua keadaan, sekalipun dalam rumah sendiri. Hal itu disebabkan sebagaimana perempuan, tubuh laki-laki juga memiliki pesona seksual yang dapat memunculkan rangsangan bagi perempuan. Baik, itu materi dari kelompok kami mengenai hijab dan bodis. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya dan menambahkan, silahkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.